sekali kita dapat bertemu kembali di ibadah hari Minggu ini, ibadah sekolah Minggu HKBP Maranatha Cilegon. Adik-adik sudah siap? Mari kita buka Alkitab kita siapkan naskah kita hari ini dari Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31. Dan kita siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik, mari yel-yel kita hari ini semua bangkit berdiri. Ayo, semua bangkit berdiri adik-adik. Tiru yel-yel yang dari kakak ya. Bertambah, bertambah, bertambah hormat dan setia kepada Tuhan Yesus. Ulang sekali lagi ya. Bertambah, bertambah, bertambah hormat dan setia kepada Tuhan Yesus. Kokok-kokok, ayam berkokok dan matahari bersinar menyambut pagi yang indah. Anak-anak Tuhan, bangun pagi hari di hari Minggu ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita bernyanyi Marta Tahua Manuki. Marta Tahua Manuki, di mana gati minggui. Marta Tahua tak tahua kokoko, dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Matahari bersinar terang, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya menghadap kepada Tuhan, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik boleh duduk yang manis. Kita lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami dapat berkumpul untuk beribadah dari rumah kami masing-masing. Sertai Tuhan kebaktian kami di minggu pagi ini, berikan kami hati yang taat untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi kembali. Adik-adik, tidak ada dosa yang tersembunyi di mata Tuhan. Kita bernyanyi, mata Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita
duduk yang manis, kita akan sama-sama mengucapkan titah. Titah kita hari ini diambil dari Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan segala perintahnya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Dikala adik-adik sedih, dikala adik-adik susah, ada satu sobat kita yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi, ada satu sobatku yang setia. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk, kita lipat tangan, taruh di dada. Mari kita sama-sama mengucapkan. Bersama saudara-saudara kita di seluruh dunia, mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik duduk manis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Setia Setialah. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih untuk pagi yang indah hari ini Tuhan. Kami berkumpul, beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu yang akan kami sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Biarlah anak-anak sekolah minggu berhikmat dalam mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita dari Matius 27 ayat 27 sampai 31 yang akan dibacakan oleh teman kita. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik pernah merasakan diejek sama teman tidak? Bagaimana perasaan adik-adik? Pasti sedih, marah, dan malu. Kesal juga. Firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana rasa yang dialami Tuhan Yesus sebelum peristiwa penyaliban. Dia dibawa ke gedung pengadilan, di sana dia diolok-olok, dihina, dan dipaksa membuka jubahnya. Jubah ungu dan mahkota adalah lambang kebesaran seorang raja. Akan tetapi jubah dan mahkota dijadikan untuk merendahkan Tuhan Yesus di hadapan orang banyak. Mahkota kebesaran diganti menjadi mahkota duri. Akan tetapi Tuhan Yesus tetap diam, tenang, bahkan Tuhan Yesus tidak membalas. Dari cerita Tuhan Yesus ini yang dapat adik-adik teladani, yang pertama, adik-adik harus tangguh dan tegar. Adik-adik, kita harus bangga memiliki Tuhan Yesus yang sangat tangguh
dalam menghadapi penderitaan di kayu salib sampai dia mati. Walaupun penderitaan itu sangat menyakitkan, Tuhan Yesus tetap tangguh menjalaninya demi menyelamatkan kita. Bila ada teman-teman adik-adik yang mengejek, mengatakan, "Ih, kamu pesek, ih, rambut kamu keriting." Jangan lekas marah adik-adik atau kesal atau membalasnya kembali. Dan juga bila ada adik-adik teman-temannya itu memfitnah adik-adik, "Ih, kamu mencuri pensil saya ya, kamu mencuri makanan saya ya." Itu pun adik-adik jangan marah, jangan membalas apa yang mereka lakukan ke adik-adik. Adik-adik, Tuhan Yesus itu juga sangat kuat menghadapi penghinaan, karena Tuhan Yesus mengikuti kehendak Bapanya yang di surga. Jadi, apapun kesusahan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, tetap dia tidak marah, tapi dia tetap sabar, kuat, dan selalu bersyukur. Adik-adik, kalau adik-adik menghadapi kesusahan seperti sakit, ada tugas dari sekolah yang sangat sulit, terus sekarang ini rezeki mama papa lagi sedang berkurang, terus kita harus menghadapi pandemi COVID-19 yang harus selalu di rumah. Ingat adik-adik, kita harus sabar, kuat, dan tetap bersyukur untuk setiap keadaan itu. Karena tujuan adik-adik sebagai pengikut Tuhan harus menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Melalui apa adik-adik? Yang pertama adik-adik yaitu berdoa. Berdoa dengan rajin dan sungguh-sungguh. Yang kedua, meniru tokoh-tokoh Alkitab yang sangat tangguh, sabar, dan kuat. Seperti Musa, Yusuf, dan Rut. Yang ketiga, beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik, untuk lebih menguatkan adik-adik melakukan firman Tuhan, mari kita saksikan video berikut ini. Video yang menceritakan tentang anak-anak yang diejek oleh temannya. Suatu hari di sekolah ada seorang anak yang suka ngebully. Saking dia suka ngebully, tidak ada satupun orang yang ingin berteman dengan dia. Selamat pagi semua. Selamat pagi Siti. Selamat pagi, Siti. Siti, sudah datang ya? Oh iya Siti, wajah kamu itu tidak berubah ya? Emangnya kenapa dengan wajahku? Wajah kamu itu jelek banget. Hahaha. Bobby, kamu tidak boleh begitu. Emangnya kenapa? Aku kan bilang sesuai kenyataan. Siti, kamu jangan pikirkan ya apa yang dikatakan Bobby. Semua yang dikatakan Bobby itu tidak benar kok Siti. Iya Siti, betul itu. Semua yang dikatakan Bobby tidak benar. Terima kasih ya Nana Ayu sudah menyemangati aku lagi. Sama-sama Siti. Sama-sama Siti. Teman-teman, ibu guru sudah mau datang nih. Cepat kalian duduk di kursi masing-masing. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Hari ini kalian mendapatkan teman baru. Namanya Udon. Udon, silakan masuk. Baik, Bu. Halo teman-teman semua. Nama aku Udon. Hai Udon. Nah, Udon, silakan duduk di bangkumu. Baik, Bu.
Baiklah, hari ini kita akan belajar. A few moments later. Baik anak-anak, pelajaran pertama sudah selesai. Kalian boleh istirahat. Baik, Bu. Hah, istirahat? Ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengejek si anak baru itu. Hahaha. Di kantin? Hai Udon. Hai, nama kamu siapa? Nama aku Bobby. Hai Bobby, salam kenal ya. Iya, salam kenal juga. Oh iya Udon, kamu berasal dari keluarga culun ya? Tidak kok. Masa sih? Coba lihat deh, wajah kamu aja jelek. Apalagi rambutmu sudah seperti Chaplin. Hahaha. Hah? Kayak gitu aja nangis? Dasar cengeng. Hahaha. Bobby, kamu tidak boleh seperti itu. Kasihan Udon. Emangnya kenapa? Aku kan bilang yang sebenarnya. Kalian ini, Udon, kamu jangan nangis lagi ya. Semua yang dikatakan Bobby itu jangan dimasukkan ke hati. Sikap dia memang seperti itu, suka mengejek orang lain. Betul itu apa yang dikatakan Iwan. Terima kasih ya Iwan, Benny sudah membuat aku ceria lagi. Sama-sama Udon. Wah, waktu istirahat sudah selesai. Yuk kita masuk ke kelas. Ayo. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Anak-anak, hari ini kalian mendapatkan tugas kelompok, yaitu membuat prakarya. Prakaryanya dari barang bekas. Satu kelompok terdiri dari 4 anggota. Kalian boleh memilih anggota kelompoknya sendiri ya. Baik, Bu. Kita sekelompok ya? Iya. Kita bertiga sekelompok ya. Oke. Tapi kita kekurangan 1 orang. Gimana ini Benny, Iwan? Oh iya, kita kekurangan 1 orang. Kita tanya aja yuk dengan Bu Guru. Apa boleh cuma 3 orang aja satu kelompok? Yuk kita tanya ke Bu Guru. Bu Guru, kami kurang 1 orang. Apa boleh cuma 3 orang aja satu kelompok? Kurang 1 orang ya? Itu ada Bobby. Dia belum dapat kelompok loh. Kalian bisa satu kelompok dengan Bobby. Kami tidak mau, Bu. Kenapa? Karena Bobby itu suka mengejek dan ngebully orang lain, Bu. Jadi kami takut tugasnya tidak akan selesai karena berkelahi terus. Apa benar? Baiklah, kita panggil Bobby. Bobby, kesini dulu sebentar. Iya Bu, ada apa? Bobby, apa benar kamu suka mengejek dan ngebully teman-temanmu? Benar Bu. Bobby, kamu jangan mengejek dan ngebully teman-teman seperti itu. Nanti teman-teman tidak mau berteman denganmu lagi. Oh, aku menyesal. Aku janji aku tidak akan mengejek dan ngebully orang lain lagi. Bagus Bobby. Sekarang kamu minta maaf dengan teman-teman kamu ya. Baik Bu. Teman-teman, aku minta maaf karena aku telah mengejek dan ngebully kalian. Apa kalian mau memaafkan aku? Iya, Bobby. Aku maafin kamu kok. Tapi kamu janji ya tidak akan mengejek dan ngebully orang lain lagi. Aku janji. Udon, kamu mau maafkan aku? Oh, kamu tidak mau ya maafkan aku. Baiklah, tidak apa-apa. Ini kan juga salah aku. Tidak, Bobby. Aku maafin kamu kok. Hah? Terima kasih, Udon.
Akhirnya pun Bobby berjanji tidak akan mengejek dan ngebully orang lain lagi. Nah teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh mengejek dan ngebully orang lain. Nanti orang lain akan menjauhi kita dan tidak akan berteman dengan kita. Adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Ayo kita berlomba-lomba untuk menjadi pengikut Tuhan yang tangguh, yang kuat, yang sabar, dan bersyukur. Dan pesan kakak, kalian tidak boleh menghina orang lain atau memfitnah orang lain. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau berikan hikmat untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan kami untuk kedepannya ya Tuhan. Tuhan berkati juga orang tua kami, kakak guru sekolah minggu kami, semuanya ya Tuhan. Berikan kesehatan dan ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita bernyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah pada minggu hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan menerima segala pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, ada persembahan yang kami berikan. Buatlah Tuhan persembahan ini sebagai alat untuk pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan, kami mau berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam adik-adik, ketemu lagi dengan Inang hari ini untuk acara kreativitas kita. Kreativitas kita hari ini yaitu dengan membuat mahkota. Nah, mahkota kita hari ini adalah dari bahan origami. Kenapa kita buat dari bahan origami? Karena kan kalau mahkota Tuhan Yesus itu kan dari bahan yang berduri ya adik-adik ya. Sulit kita mencarinya. Jadi kita pakai bahan origami. Nah, cara membuatnya sederhana sekali. Kita tidak pakai bahan lain, tidak memakai gunting. Ya, Inang jelaskan. Pertama, lipat menjadi dua bagian yang sama. Ya, dua bagian yang sama. Kita luruskan. Harus simetris ya adik-adik ya. Harus simetris ya. Kita tarik seperti ini. Nah, sudah terbagi dua. Nah, kita satukan ujungnya ini. Kita lipat menjadi berbentuk segitiga. Dua segitiga ya adik-adik ya. Sebentar Inang lipat dulu. Dia berbentuk dua segitiga. Ya. Nah, setelah dia berbentuk dua segitiga, kita satukan yang ini. Menutup di bagiannya putih. Setelah itu kita
seperti ini biar kelihatannya agak kencang ya adik-adik ya. Setelah itu adik lipat lagi ke atas seperti ini. Nah, ini akan berbentuk seperti ini ya adik-adik ya. Akan berbentuk seperti ini. Nih seperti ini. Kelihatan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik buat ini beberapa buah ya, atau beberapa biji lah seperti ini. Adik lipat-lipat seperti ini. Nah, kita sambung dengan membuka lipatan yang ini. Membuka lipatan yang ini dengan posisi yang sama seperti ini ya adik-adik ya. Jadi posisinya sama seperti ini. Ini kita masukkan ke sini. Ke sini. Akan menjepit. Dia akan menjepit. Nggak copot. Begitulah selanjutnya. Kita masukkan juga seperti itu. Ya. Dibuka lagi. Masukkan ke sini. Nah, ini kamu buat sesuai ukuran kepalanya ya adik-adik ya. Nah, sudah jadi. Maka dia akan seperti ini. Sudah jadi, dia akan seperti ini. Nah, selamat berkreativitas adik-adik. Sampai ketemu lagi. Salam sehat dari Ina.